Racikan berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan bincang-bincang tentang isu yang sangat luar biasa. Ini tentang Raja Ampat. Ya, Raja Ampat ini disorot oleh banyak pihak, oleh para pengamat, juga oleh para penulis-penulis bagus ya, yang sangat-sangat kritis ya, menyebutkan bahwa Raja Ampat memang harus diselamatkan, tapi Raja Empat harus dihancurkan. Nah, ini ada judul sebuah tulisan yang menarik dari Rizal Fadilah yang sangat luar biasa, datanya juga sangat-sangat faktual. Ini saya lihat bahwa Raja Empat ini memang sudah dikuasai oleh yang kita sebut dengan LJ, ya, Luhut Jokowi. Jadi 75% perdagangan nikel atau penjualan nikel ke Cina itu memang sudah dikuasai oleh Cina, nikelnya itu. Ini sehingga membuat Indonesia itu rugi, yang kita tidak tahu bagaimana jalan ceritanya sampai perizinannya itu sudah dikuasai atau sudah dikeluarkan ya sejak tahun 2017 ternyata perizinan untuk pengeluaran nikel itu ke Cina. Nah, untuk bahas ini kita akan lihat tentunya yang akan kita bahas ini bagaimana peran oligarki ya dalam proses yang kita sebut ini dengan kasus atau peristiwa Raja Ampat ini yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Pak Ketum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang menyangkut masalah nikel ini Pak Eri, yang digemar-gemborkan hilirisasi itu tidak membawa dampak. Sama sekali ya. Baik buat untuk negara maupun buat rakyat setempat. Oke. Tidak membawa dampak yang signifikan. Dampak ekonomi maksudnya? Dampak ekonomi. Bahkan Gubernur Sulawesi Tengah yang ditinggalkan hanya adalah lubang-lubang besar dan kemiskinan yang ditinggalkan. Udah jelas ada pernyataannya Bupati atau Gubernur Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Karena ini pusat. Bahkan kalau kita lihat masuk lagi ke daerah Maluku Utara yang juga tempat nikel itu juga terjadi porak-poranda juga lingkungannya. Bahkan yang KPK hari ini kita tuntut harusnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dikemukakan oleh almarhum Faisal Basri, karena dia mendapat data dari KPK yang berhenti, yaitu tentang yang namanya geng Medan, seperti itu, yang berdasarkan fakta persidangan yang menyangkut Gubernur Maluku Utara, bagaimana perannya Bobi dan perannya Erlangga. Ada lagi yang dikemukakan pada waktu kita menyetop ekspor nikel, ternyata berjalan penyeludupan nikel yang tidak membawa pemasukan kepada negara 0 rupiah, tapi triliunan yang mereka dapat dari ngerampok nikel, menyeludup nikel kita itu udah KPK. Cuman KPK tidak berani. Menurut saya udah layak KPK ini kita bubarkan saja. Jangan-jangan dia sudah masuk obstruction of justice, menghalang-halangi, padahal data semuanya sudah lengkap. Data pengadilan, data-data yang lain, bukti-bukti sudah lengkap. Bahkan sudah meminta yang namanya Faisal Basri untuk menyampaikan. Dan itu sudah berkali-kali disampaikan oleh Faisal Basri secara terbuka. Menyebutkan perannya Erlangga dan perannya Bobi. Tapi sampai hari ini tidak diambil tindakan, Pak Eri. Nah, kembali lagi kepada Raja Empat ini. Raja Empat, Kepulauan Raja Empat ini. Raja Ampat. Bukan Raja Empat, the King's Fourth King itu. Ya. Data ini kan sudah masuk wilayah yang masuk kategori yang dilindungi di UNESCO. Maka yang ribut bukan hanya di Indonesia, Pak Eri, seluruh dunia ribut. Kenapa ini daerah destinasi wisata yang luar biasa, Pak Eri? Terumbu karangnya indah, ikannya indah, luar biasa Raja Empat ini. Betul-betul ini keindahan alam yang luar biasa yang dianugerahi oleh Allah kepada bangsa Indonesia dan khususnya untuk rakyat di Raja Empat. Ini kan kabupatennya termasuk Kabupaten Papua Barat Daya. Ya, Barat Daya. Papua Barat Daya. Saya pernah sidang bolak-balik ke Papua Barat Daya yang ada di Manokwari dan lain sebagainya. Nah, saya udah berulang kali Pak Heri mau ke Raja Empat, tapi belum sempat Pak Heri. Saya rugi ini. Saya mau niatkan betul. Dan Pak Jokowi itu berkali-kali juga pernah bahkan menjadi salah satu adalah campaign dia duduk di Raja Empat seperti itu. Ternyata dia melamun melamunkan sumber daya alam, jangan-jangan. Kapan kita garuk ini? Mungkin seperti itu. Otaknya otak bisnis ya. Ya seperti itu. Ternyata ya kan, setelah kita kita berterima kasih betul begitu cepatnya Pak Prabowo.
Kita terima kasih Pak Eri. Ya, luar biasa presiden kita ini. Cepat sekali dia merespon, bahkan mencabut izin. 4. Tapi 41 walaupun BUMN menurut saya, siapapun entitas ekonomi, mau BUMN maupun swasta, tidak boleh melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Raja Ampat. Nggak boleh Pak Eri. Karena itu wilayah yang betul-betul ekosistemnya harus kita jaga. Ya. Betul. Walaupun di bawahnya itu banyak sumber daya. Jangan dirusak betul Pak Eri. Satu lagi kita minta diantam, jangan juga antam. Apalagi kalau kita lihat, saya belum lihat kita lihat, tapi lihat dari foto yang tersedia, sudah mulai rusak Pak Eri. Alamnya itu kan sudah mulai digarap. Itulah mungkin pengangkutan, ya kan? Kita tidak tahu, ini tidak ada jawaban juga dari Mr. Jokowi dengan Ibu Iriana. Ada kapal, ya kan, Jokowi, JKW, dan Dewi Iriana. Ini kan supaya kalau pakai nama itu kan tidak dilakukan penangkapan, Pak Eri. Aman gitu ya. Baik tidak ditangkapkan Bakamla, Airut, Bea Cukai, Angkatan Laut, nggak berani, ada tulisan itu. Pertanyaannya sudah berapa kali hilir mudik seperti itu. Dan saya yakin Bea Cukai tahu, saya yakin Angkatan Laut tahu, Bakamla tahu seperti itu. Jangan sampai terjadi bagi rata istilahnya. Bagi rata kena saku rata, dibagi rata nih. Aduh, ini betul-betul luar biasa Pak Eri. Menurut saya apa yang dikemukakan oleh Menteri SDM, menurut saya tidak pada tempatnya. Bahkan ada beberapa menteri membela. Jangan-jangan dia bagian dari mendapat cuan itu, Pak Eri. Itu kata menteri. Iya, ada beberapa menteri yang bela Bahlil juga kan. Oh, minta Bahlil. Iya, yang seperti udah benar Pak Bahlil, nggak ada salah, keliru. Iya. Berusak alam kita. Ada lagi jaraknya 40 kilo. 40 kilo itu dekat, Pak Eri. Dan masyarakat setempat protes ke Bahlil kan? Iya, semuanya untung pada waktu itu segera ada. Greenpeace menyatakan dengan rame 2 hari, Pak Eri, 2 hari rame itu. Luar biasa di media sosial SIP. SIP Raja Ampat. Semuanya menyatakan luar biasa Pak Eri. Dengan gerakan yang masif itulah maka Presiden Prabowo merespon cepat, memerintahkan kepada Menteri Sekretaris Negara, Pras, dan Kabinet memanggil menteri-menteri terkait untuk mencabut. Saya lihat body language-nya, ya walaupun kali itu agak tegang dia kan seperti itu. Jadi kita terima kasih kepada Pak Prabowo, tapi tidak hanya Pak Prabowo, termasuk Antam menurut saya tidak boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap alam yang ada di Raja Ampat. Tidak hanya sebatas itu, kita minta tindakan lanjutan, memeriksa siapa-siapa yang terlibat. Oligarki ini belakang ini ternyata ada aguan juga. Salah satu perusahaan itu ada orangnya aguan, yaitu Ali Hanafia, Freddy Numeri, bagian dari perusahaan satu yang sudah dicabut memang itu. Tapi tidak sekedar dicabut, diperiksa, antarkan mereka ke aparat penegak hukum, ke kejaksaan. Kita sekarang ini kejaksaan nih yang lebih bagus sih. Kita antarkan saja kepada kejaksaan. Ya, artinya mereka harus diperiksa kan? Iya. Artinya aguan, Numberi, karena 70 semuanya, tidak hanya mereka, termasuk pejabat-pejabat yang terlibat. Iya. Mantan pejabat yang terlibat, periksa. Masukkan mereka ke hotel Prodio Bintang 5. Apa di Nusa Kambangan? Bintang 5 tuh ya? Iya, Bintang 5. Hotel Prodio Bintang 5. Oke, Pak Eri. Jadi kita respon terima kasih Pak Prabowo. Kita angkat jempol, luar biasa Presiden kita. Tapi tidak seperti itu, Pak. Masih ada satu lagi. Perintahkan Antam jangan melakukan eksploitasi, berhenti, jaga lagi alam dan tanggung jawab mereka untuk mengembalikan, Pak Eri. Denda, tanggung jawab untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Nah, itu yang penting. Dan kalau memang ternyata ada unsur tindak pidananya, karena kita menduga ada unsur tindak pidananya, jaksa turun tangan. Tetapkan tersangka. Menteri-menteri yang terlibat masuk daftar list untuk diganti. Tidak hanya sekadar diganti, antarkan mereka ke Hotel Prodio. Ya. Termasuk aguan itu kan? Iya, ya seperti oligarkinya. Iya, oke. Terima kasih Pak Ketua Umum, Bapak Dr. Ahmad Yani SIMH. Kita sudah mendengar ulasannya tentang Raja Ampat, ya, yang memang harus diselamatkan. Raja Ampat pulau dan ada Raja Ampat yang disebut tadi. Yang dihancurkan. Tulisannya sahabat saya Rizal Padilla. Iya, terima kasih Pak Ketum. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Racikan Berita